kita ada beberapa kali lah ngomong kayak utilizing TikTok ini gitu. Tapi jawaban orang kayak, ya gue nggak bisa joget, gue nggak bisa ngelucu, gitu. Gue nggak tahu mau bikin konten apa, karena menurut gue kayak welcome back to Ngobis, ngobrol bisnis by teman startup. Setelah berepisode-episode kita hanya suara, akhirnya kita kembali di set studio. Dan hari ini kita juga udah kedatangan speaker kita, yaitu Agatha Octavina. Nih gue boleh manggilnya apa nih? Agatha aja. Agatha aja. Gue panggil nama atau gue mau panggil Kak atau gue panggil Bu? Agatha aja nggak Agatha apa-apa. aja. Jangan Okay. ibu belum ibu. Oke. Gat, nih kita hari ini sebenarnya punya topik, yaitu create TikTok account for your business today. Karena mungkin teman-teman yang hari ini nonton juga udah familiar ya sama Kak Agatha, suka nongol di FYP nih gitu. Oke. Dan sering banget ngebahas konten-konten tentang small business, branding, marketing ya. Betul. Nah, tapi lo sendiri nih Tak, lo udah jadi TikTok creator udah lama atau gimana? Atau lu mungkin kita start dari lu, boleh perkenalkan diri dulu deh. Oke. Gue perkenalan diri dulu ya. Halo semua, ini sapaannya apa nih? Founders. Halo founders, kenalin gue Agatha. I'm a TikTok creator. Dan sekarang juga lagi bangun bisnis TikTok agency gitu. Jadi gak jauh-jauh dari TikTok lah dunia gue. Oke. Tapi lo sendiri waktu itu basicnya apa? Kuliahnya apa? Terus lo pernah kerja di mana atau apa gitu mungkin? Oke, ini a funny story kalau gue membahas tentang kuliah gue. Jadi kuliah gue tuh nggak nyambung sama sekali. Gue kuliah waktu itu biologi. Oke. Biologi murni. Jadi kalau kalian belajar fotosintesis ya, gitu dulu gue belajar itu di kuliah. Dan gue memang bisa dibilang ya salah jurusan lah. Gue gak happy sama jurusan gue. Dulu gue kuliah biologi di UI 4 tahun, sengsara, stres. Tapi memang gue menemukan gue memang sukanya marketing, bisnis, branding, social media. Dan akhirnya ya gue banyak explore di situ. Sampai di setahun di akhir-akhir kuliah, semester akhir itu gue memang nyari intern di agency gitu. Jadi kayaknya gue memang kayak pengen explore di bidang itu sih. Sampai akhirnya sekarang kucuk-kucuk jadi agency dan gak jauh-jauh dari branding dan marketing gitu sih. So jadi lu gak ada basic lah, kita bilang gak ada basic dari kampus. Kuliah, Terus lu mulai untuk suka dan mungkin lu banyak belajar dari beberapa pengalaman sebelumnya kali ya. Betul. Sampai akhirnya hari ini lu memberanikan diri untuk membuka your own agency. My own, yes. Oke. Boleh gak kenalin agensinya apa sih? Oke, jadi agensi gue ini namanya Octav. Sekarang di saat podcast ini direkam, agensi gue baru 2,5 bulan. Jadi masih very new. Timnya juga masih small. Ada tim yang bantu gue juga di situ. Dan so far kita udah pegang 5 klien sekarang yang kerja sama-sama kita. Dan ya currently masih banyak banget lah yang harus dieksplor dan masih growing banget gitu. So Octav ini khusus untuk TikTok atau gimana, atau ada Instagram atau mungkin apa? Khusus untuk TikTok. Jadi kalau agency kan di luar sana banyak banget ya. Tapi memang kita udah milih untuk oke deh kita fokus di TikTok. Jadi untuk creating konten di TikTok, terus konten strateginya di TikTok gimana, atau mungkin sampai ke TikTok influencers itu kita juga handle. Yang penting masih di ranah aplikasi TikTok gitu. Oke. Karena yang jujur nih, kalau gue boleh cerita juga. Jadi awal-awal mungkin sekitar gue sendiri download TikTok dan main itu di sekitar tahun lalu lah ya. Awal-awal pandemi semua orang main TikTok gitu. Terus mulai banyak tuh pertanyaan yang kayak ada nggak sih agency untuk TikTok? Ada nggak sih agency? Banyak yang nanya gitu. Terus waktu itu memang kita kan ada beberapa affiliation service memang. Dan ya belum sampai detik ini sih kita belum ketemu waktu itu kayak apa nih TikTok agency gitu. Karena mungkin waktu itu masih berpikir kayak TikTok ya sekali lewat lah ya. Taunya ternyata sekarang kan bahkan ya kalau kita lihat growth-nya tinggi sekali ya. Sampai Instagram pun akhirnya merubah nih dari foto sharing jadi video. Gitu-gitu. Nah, tapi kalau misalnya menurut lo sendiri nih Tak, kondisi platform TikTok saat ini menurut lo? Kalau platform TikTok sendiri, justru gue kenapa juga gue akhirnya terjun ke TikTok dan ended up coba bangun this TikTok agency adalah menurut gue this platform ini masih empuk banget ya. Karena masih baru juga umurnya. Paling TikTok tuh ngehits awal-awal pandemi ya. Jadi menurut gue masih 2 tahun. Kayak
itu masih sangat baru buat platform dibanding Instagram. Itu udah dari tahun berapa ya, udah lama banget, udah saturated, creatornya juga udah banyak, brandnya juga udah banyak. Jadi TikTok ini karena memang creatornya masih sedikit juga, brand yang masuk juga masih sedikit, jadi masih ini empuk banget sih untuk masuk ke situ. Nah, chance untuk grow, chance untuk you go big di TikTok juga jadi gede karena saingannya belum sebanyak itu. So, dan itu salah satu opportunity kali yang lo lihat untuk membuat Octave ini ya. Betul. Karena kalau kita ngomongin secara kondisi lah, gue ngerasa ada sedikit gap antara clients atau perusahaan atau bisnis yang tadinya memang dia belum tahu TikTok sama sekali. Dan tadi lo juga sempet bilang kalau TikTok itu empuk dan masih baru. Ini beda ketika klien mau minta agency untuk bantu Instagram. Tapi ketika minta bantu TikTok nih, mereka bener-bener gak tahu apa-apa tentang TikTok nih, gitu. Itu lo alamin atau gimana sih? Oke, ini dulu sebelumnya juga gue karena kerja di agency ya, gue juga melihat dan mengalami ini sih, dimana agency tuh nih, memang kan karena sekarang kita tetap juga di Instagram, mungkin brand-brand langsung ke Instagram dulu gitu ya, yang paling utama. Tapi once mereka disuruh TikTok kan langsung bengong nih, aduh gimana nih caranya, gue mulai dari mana nih, video apa nih, apa gue repost story gue di Instagram atau gimana. Jadi mereka masih bingung. Dan memang TikTok ini karena platformnya beda dan bentuknya beda ya. Secara kalau di TikTok kita nontonnya video gitu, sedangkan kalau di Instagram ya tulisan atau foto, karusel gitu, itu udah beda banget. Jadi tekniknya, tips dan triknya, rahasia-rahasianya, algoritmanya itu udah 180 derajat beda. Benar-benar. Karena pertanyaan yang sering masuk nih yang kayak gini nih, kita ada beberapa kali lah ngomong kayak utilizing TikTok ini gitu, tapi jawaban orang kayak, ya gue nggak bisa joget, gue nggak bisa ngelucu, gitu, gue nggak tahu mau bikin konten apa. Karena menurut gue kayak, kalau gue ditanya itu, gue juga bingung jawabnya. Karena menurut gue kayak TikTok yang rame, ntar bisa ada kucing jatuh juga FYP gitu. Maksud gue itu nggak tertebak gitu menurut gue. Tapi memang ya ada pastinya maksud tips dan trik untuk membuat suatu konten yang engaging gitu. Tapi memang ya itu tadi, banyak orang-orang yang mungkin masih sebuta itu sama tongkrongannya TikTok gitu, yang gue nggak tahu cara penetrate, tap in-nya gimana, itu bingung gitu. Dibanding mungkin Instagram ya. Gitu. Tapi kalau boleh tahu dan boleh share nih, kalau dari Octave sendiri itu secara mungkin kita ngomongin kayak mungkin teknisnya ketika helping client tuh kayak gimana sih as marketing platform TikTok ini gitu. Oke. Tadi aku mau nanggepin dulu about yang gimana ya kalau di TikTok, boleh. Apa gue harus receh atau gue harus lucu atau gue nggak lucu, gue nggak viral gitu. Jadi boleh. Banyak orang yang memang persepsi awal tentang TikTok adalah ini, karena namanya TikTok di awal-awal, kalau teman-teman ingat juga, kita pikir TikTok nih alay nih. Jadi yang main TikTok nih alay-alay, joget-joget, kontennya receh, nggak jelas, ngejayus gitu. Baru bisa gede, baru bisa tenar di TikTok. Betul. Nah nyatanya enggak sih, walaupun memang ada creator-creator yang personal brandingnya kayak gitu. Tapi bukan berarti lu harus kayak gitu. Karena gue sendiri pun di TikTok gue ngomongin branding dan marketing. Maksudnya itu nggak alay kan. Jadi itu juga nggak joget-joget sih. So far gue nggak pernah joget-joget, nggak pernah apa. Tapi kayak ya gue creating konten di situ. Balik lagi karena di TikTok ini juga masih sepi ya, kreatornya belum terlalu banyak. Jadi di sini justru chance teman-teman untuk explore konten apa nih yang lu bisa taruh di luar sana untuk bersaing buat nantinya ditonton banyak orang. Gitu. Setuju. Nah buat brand-brand sendiri sebenarnya nggak perlu terlalu takut kayak, aduh kalau brand gue masuk TikTok nanti brandingan gue jadi terjun bebas nih, jadi alay nih, gue jadi brand alay. Sebenarnya nggak kayak gitu, karena kan namanya konten kita yang ngatur. Gitu, jadi tinggal ya creating konten sesuai persona yang lu mau bikin aja gitu sih. Benar. Nah, untuk tadi juga yang masalah teknis ya. Masalah teknis Octave di agency gue ini sebenarnya gue kerja sama langsung dengan brand dan gue bantu mereka untuk bisa aktif dan optimal di TikTok untuk kontennya, untuk reach-nya, untuk awareness-nya. Jadi kita handle mulai dari pertama konten strategi, of course dong strateginya beda, namanya platformnya udah beda, bentuk kontennya udah beda nih sama Instagram yang ini udah video pendek gitu. Jadi kita gimana caranya yang ada di brandingan lo, yang ada di mungkin company lo punya persona ya, atau konten-konten di Instagram dikasih twist sedikit, terus gue strategiin jadi
di TikTok bagusnya gimana nih bentuknya. Jadi pertama itu dari strategi concepting kita bantu, sama kita juga eksekusi. Jadi eksekusi juga. Jadi sampai ngasih talent lah. Karena kan kalau di TikTok tuh pasti harus ada talentnya ya. Harus ada muka yang nampang gitu. Jadi kita kasih talentnya juga, kita syuting videonya juga. Perintilan sampai kayak caption, hashtag, cover, lagu gitu-gitu ya. Perintilan-perintilan itu juga semua kita urusin beres. Tapi gue penasaran sih, gue pengen nanya sedikit sini tak. Kalau misalnya mungkin gue banyak temen yang jalanin agency tapi Instagram. Secara teknis kayak mungkin dari segi apa ya dibilangnya, mungkin teknis pekerjaan dan kontrak dan mungkin output lah kita ngomong. Itu kurang lebih sama apa beda sih sama Instagram? Atau bedanya apa sih sama TikTok dari selain dari konsep creating kontennya? Menurut gue kurang lebih sama-sama social media, sama-sama platform buat ngembangin your brand awareness. Tapi mungkin matriksnya agak beda dikit ya. Kayak kalau di TikTok itu kan ada yang namanya views. Mungkin kalau di Instagram adanya engagement, impressions, terus like sama komen juga ada, share juga ada. Jadi memang sebenarnya untuk kayak matriks yang bisa diukur itu sih. Gitu. Mungkin tapi secara kayak kalau kita ngomong initial meeting dulu apa semua kurang lebih sama lah ya. Kurang lebih sama ya, kayak begitu cara emang begitu cara agensi bekerja gitu ya. Tapi kalau lo sendiri nih, pasti gue yakin sebelum lo mulai bikin Octave ini pasti lo ada mencari kondisi lah, maksudnya kompetitor atau industri atau gimana gitu. Kalau menurut lo sendiri saat ini tuh TikTok agency di Indonesia tuh sudah banyak atau belum, dan mungkin apa sih bedanya Octave dengan yang lain? Gue pun sebelumnya kerja di agency tapi nggak khusus TikTok. Sebelum gue akhirnya resign dan bikin TikTok agency sendiri, of course gue lirik sana sini dulu ya. Ada siapa nih di luar sana gitu. Sebenarnya TikTok agency gue nggak menemukan banyak. Ketika gue pada saat itu ya awal 2020 lah ya, gue lirik sana sini kayaknya nggak terlalu banyak. Tapi memang ada agency yang Instagram atau branding agency, nanti dia punya pecahan services TikTok juga gitu, tambahan juga gitu. Tapi ya tetap jadi mereka terpecah gitu loh. Jadi nggak fokus ke TikTok. Nah di sini gue hadir menawarkan offerings untuk brand adalah gue fokus di TikTok. Bahkan kadang ada brand-brand yang aduh sekalian aja deh sama Agatha deh gue Instagram, ya lo masa nggak bisa sih konten-konten Instagram kan ya puter aja dikit balik lagi ke Instagram kan sama aja bisa. Nah itu so far kita say no to karena memang kita mau focusing ke TikTok, jadi nggak kepecah gitu fokusnya. Tadi yang gue tarik juga kalau lo sempat bilang lo awal 2020, ini kalau lo bilang 2,5 bulan yang lalu, berarti ini bulan Agustus, berarti lo baru mulai sekitar bulan Juni lah ya, Juni ya berarti ya? Ya Juni benar. Dan lo udah lirik dari Januari awal. Nah tahap lirik-lirik ini nih, ini yang mungkin teman-teman juga sharing kali ya. Kalau mau bikin sesuatu pasti lo harus butuh riset tadi lah ya. Betul. Riset juga bukan berarti kayak lo harus cari data di library, enggak lah, maksud gue kayak lo lihat kondisi gitu. Tapi kalau boleh cerita sedikit, emang waktu itu lo melihat apakah demand itu banyak ke agency? Apa mungkin lebih udah banyak nih yang ngomong ke lo gitu kayak gue butuh nih service TikTok, gue juga mau penetrate nih, atau gimana sih sebenarnya? Oke. Pertama gue mau koreksi dulu, kayak tadi gue bilang 2020 maksudnya 2021. Iya 2021 gue juga ikutan. Gak selama lagi. itu sih gue sorry. Jadi kayak awal 2021 gue lihat aduh bisa nggak ya ini masuk situ. Benar kalau kita bikin bisnis apapun ya, mau agency mau bisnis apapun itu retail segala macam, of course harus research dulu. Kalau enggak kita yakin dari mana. Nah ini mungkin gue ngelihat dari tahun lalu 2020 akhir tuh gue udah main TikTok. 2020 akhir gue udah main TikTok viral. 2020 tuh berarti lu udah create konten atau lu baru konten, tapi on my personal account gitu. Jadi kayak gue di TikTok kan viral nih, bagus nih, akun gue grow gitu. Terus dari situ orang-orang jadi kayak notice dan Kak gimana cara ini, atau bahkan kadang ada orang-orang yang nanya, Kak gue mau create konten TikTok yang gini bagus nggak menurut lo? Dan gue jadi suka kasih saran, jangan deh kalau kayak gini, kontennya terlalu pasaran misalnya. Lo twist aja jadi kontennya gini. Jadi gue suka kadang kayak kasih orang-orang ini deh tips and trick untuk create video TikTok. Nah dari situ gue lihat juga kayak
oh ternyata orang sebingung itu ya dalam TikTokan. Karena bagi gue yang memang udah kecemplung di TikTok, bagi gue TikTokan adalah ya udah nih malam-malam gue lagi depan kamera HP tripod ngomong, ya udah itu video gue. Tapi ternyata beyond that, orang-orang di luar sana tuh bingung ya. Lo create video 50 detik tuh masih kayak mana apa yang harus gue lakukan, seperti apa, gue ngomongnya apa, depannya apa, terus kayak tipe kontennya apa, joget atau enggak, ngereceh atau enggak. Jadi gue melihat orang kok kebingungan banget. Nah dari situ gue lihat problemnya empuk nih. Oke. Kita masuk di situ. Tapi gue mengalami hal yang mungkin serupa nih. Gue cerita sedikit. Jadi waktu itu gue pernah, temen gue ada acara, terus gue minta gue untuk share sedikit lah. Tapi sebenarnya nggak ngomongin TikTok gitu. Terus cuman karena memang ada satu slide lah ngomongin types of social media gitu. Gue sebut TikTok karena ya memang mau gimana, sekarang TikTok memang gila banget gitu. Tapi target marketnya waktu itu memang target audiensnya waktu itu ibu-ibu, bapak-bapak, terus di luar Jakarta. Nah terus abis Q&A tiba-tiba gue ditanya, dibilang gini, Kak sorry saya mau pakai TikTok, tapi saya nggak bisa joget-joget dan menurut saya TikTok itu isinya cuma cewek-cewek mengumbar aurat. Gue sampai kicep gitu, gue sampai kayak gue coba apa ya gitu, karena ya kalau tadi lo bilang kayak orang tuh sebuta itu sama TikTok, karena bener, karena menurut gue orang yang bilang nggak bisa, nggak ngerti itu karena dia belum main gitu. Karena lo nggak tahu gitu. Karena pertama kali gue main juga, gue tuh bingung gitu, ini yang lucu apa sih? Lo nggak tahu sih, ada jokes yang emang TikTok banget gitu. Gue kayak ini lucunya di mana gitu. Tapi memang lo harus ngerti baru lo bisa bikin gitu. Kalau menurut gue, kalau menurut lo gimana? Benar, of course. Menurut gue sangat setuju akan kayak gitu. Namanya kita main satu aplikasi. Ibaratnya kita aja nggak pernah buka di aplikasi, atau bahkan teman gue nanya-nanya tentang TikTok, aplikasi TikToknya aja nggak di-download gitu ya. Lo kebayang dari mana isinya tuh kayak gimana? Jadi kita harus nyemplung dulu, harus lihat-lihat dulu nih, kita cek ombak dulu nih, di dalam situ ada apa, yang lucu apa, yang ngetren apa, terus orang-orang tuh joget lagu apa, atau bikin edukatif konten tentang apa, itu lo mesti analisa sendiri gitu. Apalagi as brand owners ya harus ya lihat-lihat, apalagi kalau brandnya mau masuk TikTok. Nah tapi talking about tadi target audience ya, berarti konten dan target audience, lu bilang kok kontennya di sini receh ya, nggak lucu, nggak dapet jokesnya. Nah TikTok ini sebenarnya unik algoritmanya. Jadi di mana dia bisa konten-konten yang lu bikin ini akan nyampe ke audiens yang memang attract sama lu. Jadi misalnya gue bikin konten itu business and marketing, gue kasih tips buat small business owners. Sekarang kalau gue kadang lihat ya di kolom komen atau yang nge-follow gue tuh tipe orang kayak gimana, mereka pasti yang udah punya bisnis atau yang memang gue kepengen banget nih punya bisnis gimana ya gitu. Jadi the content you make itu akan attract the right audience. Jadi nggak usah takut, aduh kok cewek-cewek joget-joget doang, gue nggak bisa joget-joget, brand gue mau joget apa nih gitu. Jadi nggak usah khawatir, tinggal create konten sesuai sama your brand persona. Karena juga nantinya itu akan di address sama orang-orang yang cocok ya. Betul. Oke. Nah, sekarang kalau kita ngomongin nih Tak tentang output dari using TikTok tadi. Pastinya orang-orang pengen udah pasti sales lah di mana-mana, udah pasti. Tapi menurut lo sendiri ini pasti kan ada selain sales tadi yaitu exposure nih. Nah, menurut lo apa sih hal yang harus lo perhatiin kalau lo mau bikin konten TikTok untuk dapetin exposure tadi? Sebenarnya ini udah lo jelasin tadi ya di TSA ya. Iya, tadi di TSA. Sebenarnya udah ada. Akses kelasnya. Langsung diakses aja kelasnya. Mungkin tapi dibocorin dikit tadi lo ngomongin apa aja sih? Boleh. Jadi di dalam TikTok juga nggak melulu kita create konten. Create nih beberapa konten pasti viral, terus pasti tenar, apalagi pasti laku. Itu belum tentu. Kita mesti tahu trik-trik bikin video TikTok ya, karena nyatanya orang sebanyak itu bikin video TikTok yang tenar, kreatornya juga sebenarnya bisa kita tahu nih si ini gitu ya. Jadi nggak semua akan berhasil, tapi kalau kalian emang udah ngerti algoritma, tips dan trik yang tadi gue ngomong di TSA itu niscaya berhasil. Oke, jadi kalau gue sum up mungkin caranya adalah pertama visual harus menarik ya. Itu pasti. Kayak kalau kamera lu gelap, kresek-kresek, aduh kayak ini di mana nih, kayak nggak menarik, visualnya scrolling gitu. Oh iya, dan ngomong-ngomong scrolling juga di TikTok ini karena bentuknya
Aduh, kalau di podcast nggak kelihatan nih. Kalau bentuknya kan ada kamera. Kalau bentuknya tuh memang kita scrolling ke bawah. Jadi dia infinite loop gitu ya, scrolling ke bawah. Dan orang tuh gampang banget loh gerakin jempol kayak gini. Jempolnya cepet nih jempol kita kan. Betul. Jadi once your content tuh udah, aduh boring banget nih. Bikin konten masa kayak gini, orang tuh gampang banget loh kayak skip, nggak mau. Atau bahkan udah di tengah, aduh nggak menarik. Bosan gue denger lu ngomong kayak intonasi lu nggak menarik, nggak bagus, langsung skip. Jadi gimana caranya supaya kita bisa grab these people attention dalam ya misalnya 50 detik, 40 detik kita bikin konten biar mereka tetap stay with us gitu sih. Karena jempolnya jadi gampang, gue gampang banget sih sekarang. Gue juga main nih. Dulu gue masih nungguin loh. Gue makin kesini makin. Gue makin ya apa sih gitu. Gue kayak cepet gitu gue. Cepet udahlah. Gue mau cari yang menarik gitu. Gue kayak aduh gue udah di sini. Terus videonya juga banyak banget kan karena bentuknya loop gitu. Bener. Jadi kita kayak udah kalau nggak suka skip. Akhirnya gue nonton sekarang yang bener-bener seaneh dan selucu itu atau kayak memang yang lagi hot. Misalnya kayak kemarin nih. Spider-Man baru rilis trailer terus sekarang kan ada teorinya lah. Akhirnya gue tontonin. Tapi kalau yang udah kayak sama lagi gue gampang aja gue skip gitu. Lebih gampang jempol gue buat nge-skip gitu. Bener, makanya teman-teman juga kalau mau jadi creator atau mau bisnisnya ya masuk ke TikTok harus pinter-pinter nyari ide konten sih. Itu udah of course ide kontennya yang menarik, yang dikemas dengan gak ngebosenin. Gimana caranya 40 detik itu kan very short ya, bahkan kadang 30 detik itu very short, tapi udah orang tuh suka banget nonton lu. Dan juga harus banyak-banyak hijacking trend juga sih kalau di TikTok, karena yang ngetrend minggu depan udah hilang. Benar. Bulan depan udah gak kedengeran sama sekali. Jadi very fast ya pergerakan kontennya. Jadi lo juga harus cepet, aktif scrolling dan cepet lah hijacking. Lu lihat trennya hari ini terus lu bilang gue besok aja deh bikin kontennya atau lusa aja deh. Udah gak naik lagi. Udah keduluan sama 1.000 orang lain gitu. Dan kontennya sama karena kan sebenarnya sama. Karena kan trennya itu memang. Benar. Nah tapi tadi juga kita udah sempat nyinggung kalau misalnya TikTok small business udah pasti oke lah, gue pengen dapat exposure, dapat followers. Tapi kan sebenarnya tujuannya juga cuan lah gitu, conversion. Terus apalagi lo sebagai TikTok agency, dan itu maksudnya dealing langsung sama si clients. Kalau menurut sendiri nih, kalau dalam pembuatan konten TikTok itu yang harus diperhatikan untuk bisa naikin conversion rate-nya seperti apa sih? Oke. Conversion rate ini sebenarnya kalau dalam social media manapun agak jauh ya untuk dihitung. Karena kan kita bikin konten dulu, awareness dulu, orang tahu our brand, orang nonton our content, baru mereka beli yes or no gitu. Jadi itu udah 3 step tuh. Nah tapi gimana caranya biar kita bisa menuju ke sales ya, karena orang mau cuan dong kita bikin konten gitu. Mungkin itu cara lu ngemas konten sih. Jadi bikin konten tuh yang menarik dan yang mudah diingat. Kalau lu cuma misalnya bikin konten review lagi, hard selling lagi, atau guys ini produk bagus banget, kayak sumpah super recommended, itu kayaknya udah 10.000 orang tuh bikin konten kayak gitu, dan orang udah bosen dengan tipe konten kayak gitu, dan ujung-ujungnya brand lu nggak nempel di otak kayak reviewnya begitu lagi, atau ya udah hard selling lagi, oh ini warnanya ini menarik, harganya segini, yuk cus cek Shopee kita, aduh begitu ketebak kontennya tuh ketebak. Jadi gimana cara kita bikin konten-konten yang memang harus eksploratif sih menurut gue, tantangan di TikTok juga karena juga TikTok ini kreatornya banyak yang Gen Z. Dan Gen Z ini kadang dia bikin konten tuh ada-ada aja gitu loh kadang idenya. Gue ngerasa kayak kok bisa kepikiran ya. Kok kepikiran itu aja ya kan. Gue mikir kayak gitu. Benar kayak. Padahal simple tapi lucu aja. Terus kayak relatable aja gitu. Nah, teman-teman juga harus tahu kalau di TikTok juga karena banyak Gen Z, kreatornya juga banyak Gen Z, dan memang kayak tadi ada satu tipe yang TikTok banget gitu ya kontennya. Harus pinter-pinter nge-twist itu. Jadi lebih genuine, lebih masuk juga. Sama kalau teman-teman mungkin ini business owner ya, brand owners, jangan selalu hard selling, tapi boleh ditwist dengan cara lo kasih value. Jadi instead of misalnya lo jualan, gue nih jualan gelas nih, ini gelas gue murah, bagus, kualitas premium. Nah instead of itu mungkin lo bisa kayak kasih tips cara
memilih gelas yang bagus, Merawat atau gelas, merawat ya. gelas, tips Ya, mencuci gelas, atau tipe-tipe gelas keramik. Gelas yang ada di K-drama. Iya, gelas-gelas Oke. terunik, teraneh Ya, di ya, dunia. ya, Jadi ya. kasih value ke orang, jadi orang juga suka sama you gitu. Oke, itu udah lumayan banyak yang dibocorin tuh. Nanti tolong teman-teman mau tahu lebih lanjut lagi, silakan. udah ada, tinggal diakses aja. Di bawah ini, Di bawah. iya, asal aja ngomong biar ada yang edit. Oke. Nah, ini mungkin last question sekali nih, Kak. Last question. Kita udah ngomongin banyak banget tadi. Cuman pasti masih ada aja nih teman-teman yang dengerin tapi kayak aduh gue males nih bikin TikTok, apa gue nggak bisa, ya gitulah, biasalah. Kalau orang banyak kan nggak maunya, banyak takutnya gitu. Cuman kalau lu boleh kasih statement, apa sih perbedaan penggunaan TikTok dibanding dengan media platform lainnya yang mungkin kalimat lu ini bisa membuat teman-teman ini pakai TikTok gitu. Oke, karena gue juga lahir di TikTok. Oke. Besar di TikTok. Oke. Jadi gue sangat saranin teman-teman business owners atau mau bangun personal brand, mau jadi creator, apapun itu, coba deh masuk ke TikTok. Karena again, baru aktif 2 tahun belakangan ya, baru rame. Jadi masih empuk banget loh. Untuk di-explore. Dibandingkan Instagram tuh creatornya udah sangat-sangat saturated. Jadi kalau you are no one, lu misalnya belum influencers atau belum siapa-siapa gitu ya, punya dan grow di TikTok itu empuk banget karena masih sepi. Nah bayangin kayak kalau lu baru start 1 tahun 2 tahun ke depan, menurut gue TikTok ini nggak akan makin sepi, tapi akan makin rame, baik itu creatornya atau usersnya. Jadi kalau lu baru start, nanti tahun depan udah telat, udah makin susah, algoritmanya udah makin ngejelimet lah gitu. Oke, jadi teman-teman yang belum punya silahkan di-download. Silahkan. TikToknya gratis kok. Betul. Itu kayak dari TikTok official ya kita ya, nyuruh orang main TikTok ini nih. kita jadi bayar TikTok guys. Oke. Nih terakhir Gat, kalau orang nih misalnya penasaran nih sama Octave atau mungkin sama hasil karya lu, boleh cek di mana sih? Kalau teman-teman business owners pengen lagi nyari nih kebetulan TikTok agency, boleh kontak my agency Octave di Instagramnya @octave.co, atau kalau mau follow my TikTok juga boleh ya, itu di @octavata. Octavata. Octavata. Nanti kita masukin. Di bawah sini. Asik. Di sini terus di sini sama di sini ya kok. Nggak bercanda. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke selanjutnya, apa sih yang bisa di-expect nih dari Octave ke depannya? Mungkin lo sebagai founders juga nih, sebagai owners dari brand ini, apa sih yang bisa orang expect sekarang sama Octave ke depannya? Mungkin rencana-rencana Oke, hopefully kita bisa jadi salah satu TikTok agency yang dipercaya lah ya sama lebih banyak brand. Sekarang clients juga karena masih sedikit, maksudnya masih sebentar ya, kita baru 2,5 bulan berjalan, jadi masih long way to go. Bahkan ya setengah tahun aja belum. Jadi kita akan terus growing dan hopefully bisa bantu banyak brand, banyak orang yang memang mau utilize TikTok secara maksimal. Oke, sip. Thank you banget udah mau main-main. Thank you juga. Nah, thank you. Sukses terus buat lu dan juga tim, untuk Octave juga, untuk akun lo juga nih sebagai content creator juga. Oke. Dan kita sangat menantikan apa nih yang bisa kita kedepannya bisa bekerja sama lagi atau apa hasil karya dari Octave lagi. Oke, siap. Thank you juga. Thank you teman-teman. Kita ketemu lagi mungkin di podcast selanjutnya. Bye. Bye.